Oke, salam jumpa. Pada video kali ini, kita akan membuat tutorial mengkalkulasi Vonnegut criterion sebagai salah satu kriteria dalam pembuktian validitas diskriminan. Nah, Vonnegut criterion itu adalah salah satu cara untuk membuktikan validitas diskriminan. Dan kalau teman-teman ketahui, itu biasanya digunakan pada pemodelan SEM sebenarnya. SEM PLS khususnya ya. Dalam SEM PLS itu ada salah satu pengujian validitas diskriminan itu menggunakan uh, Vonnegut criterion ya. Nah, jadi kalau teman-teman itu menggunakan Smart PLS ya, nah itu biasanya uh, validitasnya itu ada salah satunya itu namanya Vonnegut criterion, ya, validitas diskriminannya. Nah, seperti itu. Nah, itu kan biasanya sudah dikeluarkan langsung kan oleh Smart PLS-nya. Nah, sekarang kita akan membuat tutorial bagaimana cara kita mengkalkulasi Vonnegut criterion ya tanpa menggunakan Smart PLS gitu. Jadi yang kita gunakan itu adalah SPSS dan juga Excel. Kita akan mengkalkulasi Vonnegut criterion dan kita buat tabulasinya, matriksnya begitu ya, matriks Vonnegut-nya. Oke, sebelum kita lanjut pada praktek kalkulasinya, mungkin saya jelaskan dulu apa itu Vonnegut criterion. Jadi saya ngambil dari bukunya Joseph Hare dan kawan-kawan seperti ini. Nih, di bagian kalimat yang ini sampai di sini. Ini sudah saya terjemahkan seperti ini. Jadi Vonnegut criterion itu adalah metode untuk membandingkan akar kuadrat nilai AV dengan korelasi variabel AT. Jadi Vonnegut itu salah satu metode untuk membandingkan itu akar kuadrat nilai AV dengan korelasi variabel laten, variabel laten. Nah, akar kuadrat AV itu gimana cara dapat? Ya, tentu saja kita harus tahu dulu nilai AV-nya dulu kan. Nah, AV ini itu adalah salah satu metode pembuktian untuk validitas konvergen. Jadi salah satu metodenya itu AV namanya. Nah, average variance extracted. Nah, itu kalkulasi AV ini sudah ada di video saya sebelumnya ya. Jadi ada video saya sebelumnya itu bagaimana cara kita mengkalkulasi nilai AV ya menggunakan SPSS dan juga Excel. Jadi kalau ada teman-teman itu yang tidak menggunakan Smart PLS ya, tidak menggunakan Smart PLS ya, itu teman-teman bisa melakukan pengujian validitas konvergen atau validitas diskriminan ya, itu menggunakan SPSS dan juga Excel dengan bantuan SPSS dan juga Excel. Misalnya kalau teman-teman mau mencari nilai AV-nya, ya teman-teman bisa menggunakan SPSS dan juga Excel. Teman-teman ingin menguji atau mengkalkulasi HTMT, bisa juga menggunakan nih, SPSS dan juga Excel. Dan saya sudah membuat video tutorialnya ya. Jadi untuk yang HTMT dan AV itu sudah saya buat video tutorialnya, teman-teman bisa nanti bisa cari ya, bisa nonton. Nah, untuk yang video kali ini kita akan mengkalkulasi Vonnegut criterion ya menggunakan SPSS dan juga Excel. Nah, jadi ini ya, jadi Vonnegut itu dia membandingkan antara akar kuadrat nilai AV dengan korelasi variabel laten. Nah, jadi korelasi antar variabel lah gitu, korelasi antar variabel. Kira-kira seperti itu ya. Lalu secara spesifik akar kuadrat AV itu dia masih lebih besar nilainya daripada korelasinya. Jadi akar kuadrat AV ini dia masih nilainya itu lebih besar daripada korelasinya. Untuk membuktikan bahwa validitas diseminannya terpenuhi berdasarkan kriteria Vonnegut ini, maka akar kuadrat AV ini dia mesti lebih tinggi nilainya dibanding nilai korelasinya. Kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya sudah punya data seperti ini. Jadi ada tiga variabel nih ya. Ada variabel FK, financial knowledge. Lalu ada variabel FA, financial attitude, dan variabel Y, keputusan berinvestasi. Kita akan mengkalkulasi Vonnegut criterion pakai data ini ya, nah, menggunakan data ini. Nah, ini data ini sudah saya masukkan ke SPSS seperti ini. Ya. Nah, lalu cara yang pertama, kita harus
mencari dulu akar kuadrat AV nih, ya. Kita harus mencari dulu akar kuadrat AV. Bagaimana caranya? Caranya itu kita harus memiliki dulu nilai faktor loading dari masing-masing item. Nah, untuk mendapatkan nilai faktor loadingnya, kita menggunakan exploratory factor analysis ya. Kita ke analyze, image reduction, faktor. Ini sudah saya masukkan semua ke sini. Lalu extractionnya kita pilih yang principal komponen. Deskriptifnya kita pilih saja KMO dengan anti-image. Protectionnya kita pilih yang Varimax. Lalu di option ini, eh, kita pilih yang centang suppress small coefficient. Lalu cut off-nya untuk faktor loading ya. Nilai faktor loading cut off-nya itu 0, kita pilih 0,5 saja. Oke, continue. Lalu kita pilih oke. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah nilai faktor loadingnya. Ya. Jadi semuanya sudah di atas 0,5 dan semuanya tepat ya. Jadi eh, di komponen satu itu EVA 1 sampai EVA 6 itu masuk di komponen satu. Berarti memang EVA 6 sampai EVA 1 sampai EVA 6 itu memang mengukur financial attitude. Lalu di komponen kedua itu FK 1 sampai FK 5. Berarti benar bahwa FK 1 sampai FK 5 itu memang mengukur financial knowledge. Lalu di komponen ketiga itu ada Y1 sampai Y5. Berarti benar bahwa Y1 sampai Y5 itu memang mengukur keputusan berinvestasi atau Y gitu ya. Nah, tabel ini kita copy saja ke Excel. Kita copy ke Excel, kita masukkan ke Excel. Paste. Nah, lalu berikutnya ini saya hapus saja yang bagian atas ini. Nah, langkah berikutnya kita buat jadi satu kolom saja ya. Cut, kita masukkan ke sini. Kita jadikan satu kolom saja. Cut. Oke, jadi kita sudah menemukan nilai faktor loading. Selanjutnya nilai faktor loading ini kita perlu kuadratkan. Ya, kita perlu kuadratkan. Jadi FL kuadrat gitu ya. Nah, FL. Jadi kita perlu kuadratkan semua nilai faktor loading ini. Caranya bagaimana? Caranya dengan sama dengan kita masukkan lalu kita pilih ini ya, seperti ini. Buat tanda seperti ini, fungsi seperti ini lalu kita oke, seperti ini. Nah, ini kita apa? Nah, apa namanya ini? Kita oke, seperti ini. Jadi kita cuma butuh 3 angka di belakang koma ya, seperti ini. Kita cuma butuh 3 angka di belakang koma seperti ini. Jadi ini adalah FL factor loading, kuadrat factor loading. Lalu yang berikut kita perlu memunculkan nilai totalnya, total dari FL kuadrat ini ya, total dari FL kuadrat. Jadi kita totalkan sama dengan kita pakai si zoom seperti ini, zoom. Lalu kita totalkan seperti ini. Jadi totalnya ini yang FK dari FK 1 sampai FK 5 totalnya ini. Lalu yang FA-nya kita totalkan. Zoom. Total. Nah, sampai di sini. Lalu. Nah, ini totalnya. Tapi yang terakhir Y-nya. Sama dengan zoom. Kita total. Oke, seperti ini. Nah, jadi kita sudah dapatkan totalnya seperti ini. Lalu langkah berikutnya baru kita menghitung nilai AV-nya. Nah, AV itu adalah eh, total FL ini dibagi dengan jumlah item pada variabel itu. Nah, FK ini kan ada 5 ya. Jadi kita banding apa? Dibagi dengan 5. Nah, berarti nilai AV-nya ini. Lalu yang berikut yang FA sama dengan ini dibagi dengan 6 karena itemnya ada 6. Nah, lalu yang Y-nya itu sama dengan dibagi 5 karena itemnya ada 5. Nah, sekarang kita sudah menemukan AV-nya. Nah, nilai AV-nya ternyata semuanya di atas 0,5. Berarti semuanya ini terpenuhi ya. Validitas konvergen dari semua variabel ini terpenuhi. Nah, sekarang kita mau cari akar. Akar
akar kuadrat AV-nya, ya kan? Akar kuadrat AV. Nah, saya buat begini supaya teman-teman lebih bisa mengerti ya, daripada saya pakai simbol-simbol yang nggak bisa dipahami gitu ya. Jadi akar kuadrat AV-nya itu sama dengan SQRT. Kita menggunakan fungsi SQRT, lalu kita masukkan ini. Kita masukkan ini. Nah, ini akar kuadrat AV-nya. Lalu yang berikut yang ini. Sama, SQRT. Masukkan ini. Nah, ini hasilnya. Lalu yang ini juga sama. SQRT. Dan, nah, ini sudah. Jadi kita sudah menemukan, eh, sudah mendapatkan nilai akar kuadrat AV-nya. Ya, so, yang di sini, ya, akar kuadrat nilai AV-nya kita sudah temukan. Hasilnya seperti ini. Lalu langkah berikutnya kita akan melakukan pengujian korelasi ya. Kita harus mendapatkan nilai korelasi untuk untuk korelasi antar variabel ya. Nah, untuk melakukan korelasi maka pertama-tama kita perlu memunculkan dulu nilai laten variable score untuk masing-masing variabel. Nah, nilai laten variable score itu didapatkan dari mana? Dari penjumlahan total semua item itu dibagi dengan jumlah item itu. Seperti itu. Nah, kita pakai menu transform compute variable. Pertama kita mau mencari latent variable score dari financial knowledge, FKLV. Oke, kita pakai saja FKLV. Nah, lalu kita dalam kurung kita jumlahkan semua nih. Kita jumlahkan semua yang FK ini 3, 4, 5. Lalu kita bagi dengan 5. Kita bagi dengan FK1, FK2, FK3, kita bagi dengan 5, terus oke. Nah, dia sudah muncul satu variabel baru di sini, FKLV. Ini adalah latent variable score-nya. Selanjutnya kita mau mencari latent variable score dari FA. Nah, ini kita hapus saja ini. Ya, kita hapus. Jadi ini kita hapus. Ya, karena kurangnya nggak usah. Kita masukkan yang FA. Nah, FA1 dulu ditambah dengan FA2 ditambah FA3 ditambah FA4 ditambah FA5 ditambah FA6. Ini dia ada 6 ya. Jadi jangan dibagi dengan 5 tapi dengan 6. Lalu kita oke. Kita lihat apakah sudah ada hasilnya. Nah, ini hasilnya. Sekarang yang Y-nya. Y-nya itu kita pilih saja Y ini ya. Nah, ini kita hapus. Ini kita bagi dengan 5. Karena Y tadi kan, Y ini kan itemnya ada 5 ya, bukan 6. Jadi kita ubah saja langsung. Nah, jumlahkan Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 ditambah Y4 ditambah Y5. Oke, dibagi 5. Oke. Nah, ini sudah ada hasilnya. Ini hasilnya, ya, ini hasilnya, latent variable score-nya. Nah, sekarang kita akan mau mengkorelasikan. Biasanya kita menggunakan correlate ya, tapi saya tidak akan menggunakan correlate. Saya akan menggunakan non-parametrics lagi. Dimension reduction. Nah, ini saya keluarkan dulu yang ini. Saya reset saja. Reset. Nah, saya akan masukkan ini. Yang ini. Lalu, saya hanya butuh yang di bagian deskriptif, yaitu di bagian ini, correlation matrix-nya ini, koefisiennya. Jadi saya centang di koefisien, supaya dia memunculkan nilai koefisien korelasinya, beserta matriksnya. Saya cuma butuh ini. Yang lain saya tidak butuh. Lalu kemudian oke. Nah, ini dia correlation matrix-nya. Nah, jadi matrix correlation inilah yang akan kita gunakan untuk uh, sebagai matrix untuk Kronecker-nya. Saya copy saja, saya masukkan ke Excel.
Nah, saya masukkan di sini. Pasti. Nah, ini. Jadi di bagian ini, ya, bagian ini, saya, ini saya hapus saja ini. Oke. Jadi di bagian ini, saya hapus saja ini. Ini saya namakan Cornell Anchor Criterion Matrix. Nah, nilai akar kuadrat AV yang ini kita akan masukkan di yang ini, yang bernilai nol ini. Jadi ini saya hapus saja, ini saya hapus. Dan ini saya hapus. Lalu saya masukkan ke situ. Pertama yang ini, yang FK dulu. Jadi yang bagian sini FK. Pasti. Oh, salah. Maaf, salah. Ini saya harus copy. Saya pakai ini fungsi. Nah, ini dia ya. Ini dia. Sabar. Ini saya ini dulu ya. Kita bulatkan dulu sampai 3 angka. Bulatkan dulu sampai 3 angka seperti ini. Oke, coba sama. Nah, ini saya mau ganti saja jadi FK. Tidak, di LV-nya saya hapus. Di LV-nya saya hapus. Ini juga sama, LV-nya saya hapus. Ini juga sama, LV-nya saya hapus. Juga. Oke, sudah. Nah, sekarang saya masukkan copy, masukkan di sini, pakai value. Ini. Oh, tetap sama ya, tetap ini. Nah, kita bulatkan saja. Nah, terus yang berikut ini, saya masukkan di sini. Pakai ini. Nah, ini sudah benar dia. Sudah langsung. Lalu yang terakhir yang ini. Copy, masukkan di sini. Pakai value. Nah, jadi ini adalah nilai akar kuadrat AV. Saya pakai yang mana? Ini ya. Nah, ini adalah nilai akar kuadrat AV. Ya, akar kuadrat AV. Sedangkan yang ini, yang tidak saya warnai itu yang korelasinya. Nah, biasa ini saya hapus saja yang ini. Yang ini saya hapus. Ini kan sebenarnya sama aja dengan yang ini kan. Jadi saya hapus. Nah, sekarang kita perlu melihat apakah nilai akar kuadrat AV ini itu lebih besar dari nilai korelasinya. Sesuai dengan yang ada di sini kan. Akar kuadrat AV mesti lebih besar nilainya daripada nilai korelasinya. Sekarang kita lihat apakah betul 0,804 ini ternyata lebih besar daripada ini. Benar kan? Ya, lebih besar kan? Nah, besar. Terus yang EVA ini dia lebih besar daripada 0,6 dan 0,5. Ya. Jadi eh, bagus gitu ya. Lalu yang Y ini 0,7 712 akar kuadrat AP-nya itu lebih besar daripada 0,65 sampai 0,5. Sehingga bisa kita katakan bahwa ini Vonnegut-nya itu terpenuhi ya. Jadi validitas diskriminan menggunakan kriteria Vonnegut ini terpenuhi karena nilai akar kuadrat AV-nya itu memang lebih besar daripada nilai korelasinya. Kira-kira seperti itu. Oke, saya kira demikian saja video saya kali ini. Semoga video ini membantu. Terima kasih.